there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yang hal yang paling utama adalah mendapatkan pekerjaan itu pikirkan mudah dulu. Terus harus merasa mampu. Kalau kalian pernah dengar the power of mind, itu penting banget. The power of mind artinya itu kalian harus merasa bahwa kalian mampu. Ini yang paling utama dan tidak terlepas dari ibadah. Welcome back to my vlog channel. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Di video kali ini aku akan share langkah-langkah untuk melakukan kegiatan KKN atau yang kita kenal sebagai kuliah kerja nyata. Saya ambil videonya berdasarkan pengalaman saya beserta kelompok saya. Saya akan share mulai kami melakukan pertemuan untuk merencanakan kegiatan KKN hingga langsung kegiatannya. Jadi jangan lupa saksikan video ini dari awal hingga sampai ke akhir. Selamat menyaksikan. Sayang waktu teman-teman, emang sih perlu ketemu buat chemistry juga ya, cuman kayak berkali-kali itu barulah kalian keluar. Ini suratnya mau dipakai ke siapa? Di sini Simpen aja. Amplopnya boleh kali ya mau dipakai? buat email, buat izin sama mamanya sama bapaknya. Bu Ika cheers dulu.
Semoga berkah ya, Pak. Buat kayak hijab. Iya, cuy kan. Oke. Konek yang di dulu. Bentar ya, Bang. Oleh-olehnya isinya apa? Terus? Sama masker.
Masker batik. Masker batik? Pakai bocah anjir. Makasih ya. Sama nasi padang. Guys, jangan dirapatkan guys. Ibu, mohon maaf nih Bu. Ibu. Iya. Guys, cowok-cowoknya dong dari sini. Oke teman-teman, sebelumnya kami dari mahasiswa Budi Luhur mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan waktu yang disempatkan. Di sini kami, saya rasa mungkin teman-teman pernah kuliah. Jadi di sini kami dari mahasiswa Universitas Budi Luhur ingin mempraktekkan kuliah kerja nyata. Jadi kami ingin mempraktekkan pengetahuan kami selama kuliah. Nah di sini untuk program kali ini kami akan membuat program cara membuat CV yang menarik. Jadi mungkin kan kita bersama udah tahu ya, CV itu kan penting banget. Karena kalau kita melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan kan yang paling utama yang dilihat adalah CV-nya. Sedikit dari pengalaman saya pribadi, waktu itu saya butuh staff, dalam artian saya rasa HRD yang lain, baik saya pribadi yang ngelihat CV-nya itu yang tidak menarik, saya bahkan tidak baca. Jadi dari cover CV-nya saja sudah at least kita bisa melihat seseorang itu rapi atau enggak, bersih atau enggak, lebih karakternya kita bisa bekerja. Tapi ya kalau mungkin kalau dalam karakter anak muda kesehariannya dari performance lah ya, penampilan, kalau orang kita lihat terus kan kayak rada gimana gitu ya, bukan merendahkan tapi lebih kayak comfortnya itu, kenyamanannya itu nggak kurang. Nah demikian kalau untuk buat CV kita harus buat menarik. Jadi CV ini kan kita merupakan sebuah dokumen yang memberikan gambaran mengenai diri kita. Jadi ketika kita ngasih CV, di CV kita itu kan dijelaskan ada mengenai gambaran diri kita, skill kita apa, dari pendidikan seperti apa, seperti itu. Nah, jadi ini kurang lebih isi dari CV. Ada identitas diri, seperti saya bilang tadi. Pertama ada pendidikan, ada personalitas, ada keterampilan, ada proyek dan pengalaman kerja, terus training pelatihan yang pernah kita dapat selama kita sekolah atau kuliah. Itu kan sertifikatnya sangat mendukung juga untuk misalnya kita tulis skill kita apa, harus dilengkapi dengan sertifikat. Itu sangat penting untuk membuktikan bahwa kita memang pernah mengikuti training. Jadi kita bisa membuktikan bahwa kita punya skill tersebut. And then ada informasi lain tentang misalnya hobi, itu pengaruh juga. Misalnya kalau kita kerja, misalnya hobi kita traveling atau mungkin swimming, tergantung organisasi apa yang kita lamar. Misalnya kalau kita pengen bekerja di sebuah traveling sebagai tour guide, otomatis kan harus ada proof yang harus kita berikan. Misalnya kita hobi traveling, makanya kita pengen kerja di sebuah perusahaan. Nah terkadang kalau kita bekerja dalam suatu perusahaan kan pasti akan ditanya, maksudnya apa sih pengalaman kamu, apa yang sudah kamu laluin, apa yang sudah pernah kamu lakukan dengan bidang ini gitu. Jadi ada alasan tertentu kenapa kita tuh pantas untuk di posisi tersebut, seperti itu. Oke, next. Nah, jadi untuk seperti ini gambaran kurang lebih CV yang menarik. Sebenarnya untuk kedua ini kan ini ada dua pilihan ya. Di situ kan pertanyaannya ada lebih menarik yang mana? Sebenarnya dua-duanya menarik. Cuma kalau saya pribadi sih menggunakan yang di sana, karena menurut saya terlalu banyak color. Kadang orang nggak suka. Ada orang yang suka, ada yang suka. Kalau untuk obviously back office, saya rasa ini yang tepat sih yang di sana. Kalau ini lebih ke kayak misalnya broadcasting, atau kalau broadcasting tuh saya rasa ini udah kurang menarik sih. Lebih ke kayak broadcasting itu membuat lebih kayak karya tangan, lebih inisiatif, bukan cetak. Tapi ini untuk ini saya rasa saya kurang menyarankan sih. Kalau kita back office lebih baik yang ini. Nah untuk buat cover CV yang menarik kayak gini tuh kadang kan kita bingung ya,
Kalau misalnya kita lebih buka ke sini nih, lebih dominan, bingung cara buatnya gimana, karena kan susah kan, dari Microsoft Word atau dari PowerPoint atau dari itu bukan PowerPoint. Pokoknya dari Microsoft Office lah gitu, banyak item-itemnya kan. Nah ini di sini kita nggak usah pusing, ada namanya aplikasi Canva. Nah kita bisa akses dari website. Di sini kita akan jelasin cara buat CV di Canva. Nah ini sebuah website yang kita bisa login ke sana. Terus kalau kita login tuh bikin dulu akunnya menggunakan email. Next. Nah seperti ini gambarannya, berada di laman depan Canva. Jadi kita bisa langsung memilih pilihan lisamnya. Pilihannya kalau kita udah login nih, mau buat CV-nya pilihannya di sini banyak. Ini untuk pilihan beberapa CV. Nah di Canva ini bukan cuman bisa buat CV aja, bisa buat kayak misalnya story. Jadi nanti size-nya sudah menyesuaikan, kayak misalnya banner. Nah kalau dari Canva ini kita bisa download langsung JPG atau PDF bro. Gitu. Oke, next. Kurang lebih seperti itu pilihannya. Selanjutnya di sini kita akan diarahkan mengubah CV. Misalnya kita udah punya CV itu yang tadi pengen buat yang warna-warna, di sini banyak. Jadi di sini bukan cuma template-nya aja, teksnya pun udah ada. Nah itu yang perlu kita rubah sesuai dengan experience kita. Kalau kita mau pakai teksnya sesuai dengan yang di website ini nggak apa-apa, tapi kalau kita mau ubah dengan sesuai keinginan kita juga nggak apa-apa. Jadi lebih ke template-nya aja, posisinya aja, sama coloring seperti itu. Oke, next. Di sini terus kita bisa buat foto. Di sini ada optionnya, ada template-nya, ada frame, ada teks, ada lain-lain. Nah kalau kita mau buat foto kayak gitu tuh harus kita upload dulu supaya ada fotonya. Gitu. Oke, next. Terus ini misalnya jika dirasa sudah mendapat bentuk CV yang kita sukai, jangan lupa untuk langsung menyimpan. Nah kalau kita udah buat tadi, udah jadi nih, udah kita buat namanya, experience-nya, foto dan lain-lainnya, udah sesuai dengan keinginan kita. Seperti yang aku bilang tadi, di sini ada optionnya, jadi kita bisa langsung download ke JPG kita udah tahu ya, gambar gitu, dan gambar, mau PDF juga bisa. Gunanya bantu gambar. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya kalau udah selesai. Tergantung template yang mana yang kita sukai. Gitu. Oke, kurang lebih seperti ini bang. Nah, kira-kira ada yang mau ini nggak? Ada yang mau buat? Soalnya planning kita di sini selain kita ngejelasin ini, kita pengen kayak mungkin teman-teman semua udah bekerja belum di sini? Atau ada yang belum bekerja? Belum ya? Belum semua. Nah gini bang, jadi kita pengen di program kita ini, kita pengen bantu abang-abang sekalian atau mungkin yang sebelumnya udah punya CV nih. Kadang kan kita udah punya CV kan, kenapa sih suka lama dapat gitu. Sebenarnya dari sejauh pengalaman saya itu antara budget selera nggak cocok sebenarnya. Jadi kita lebih positif aja. Kadang kan kita kayak aku pribadi pernah pengalaman gini. Kenapa ya udah banyak submit, udah banyak interview, kok aku nggak diterima? Ya nggak pernah, nggak ada yang bertanya kayak gitu. Iya kan? Nah sebenarnya tuh aku pernah dulu berpikir apa aku bego banget ya, apa karena persaingannya itu emang pas bareng-bareng interview orang-orang yang datang tuh lebih hebat dari saya ya gitu kan. Tapi sebenarnya bukan sih, karena setelah aku pelajarin dari pengalaman aku, perusahaan itu selain melihat background daripada experience kita ataupun pendidikan kita, lebih yang paling utama mereka comparing ke budget salary mereka sih. Jadi kayak misalnya nih salary mereka itu meskipun mereka butuh orang yang udah berpengalaman UMR, ya udah target mereka UMR di atas daripada itu mereka nggak akan mau. Kalau ada di bawah dari itu mereka lebih senang. Itulah kurang lebih dari bagian internal perusahaan gitu. Terus bagi teman-teman tadi yang udah bekerja, yang ataupun yang belum bekerja atau yang udah punya CV, mungkin kita bisa di sini kita bisa buat bantu untuk buat CV-nya gitu. Kalau emang ya program kita seperti itu. Jadi program kita bukan cuma untuk menjelaskan ini, tapi kita benar-benar pure. Kita kasih device nih, kita buat CV abang-abang ini masing-masing, nanti bisa di-save. Jadi tinggal upload ke JobsDB atau Jobstreet. Ada yang sering ini nggak? Kalau nggak kerja dari Jobstreet atau JobsDB? Satu doang, tapi itu lebih bagus loh. Serius, karena lebih efektif soalnya.
selebihnya emang dari lebih ke partnership aja ya. Kayak misalnya dalam gitu. Gue tidak CV dong. Kayaknya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya sih lebih bagus pakai job street atau job street sih kalau kita emang nggak ada yang bawa, karena nah ini dibutuhkan banget. Sejak dari pengalaman saya selalu mendapatkan pekerjaan benar-benar pure dari hasil tes. Tapi ya selain daripada tadi untuk hal utama yang paling pertama dilihat yaitu tadi CV kita. Jadi kalau CV kita dilihat menarik, itu merupakan personal branding. Jadi kalau kita seperti yang aku bilang tadi, kalau kelihatan CV-nya rapi, at least bisa menggambarkan karakter seseorang itu seperti apa. Gitu. Nah di sini kita pengen buat bantuin teman-teman sekalian untuk buat CV-nya. Bisa bantuin masuk perusahaannya langsung. Oh nggak bisa pak. Itu kayaknya Bisa. Oh, pakai satu. Jadi kira-kira gimana nih? Ada banget nggak? Aku nanya dulu nih, nggak mau dipaksa kan soalnya. Kita soalnya, wow, di sini teman-teman semua. Bikin aja praktek langsung. Langsung praktek aja nggak apa-apa kan ya? Ada mau nggak? Nggak apa-apa. Prakteknya nanti dipandu. Nggak bisa lebih sebenarnya nanti ini buat CV-nya kita belakangan. Aku kayak di sini jelasin dari program Canva ini dulu. Jadi Canva ini bisa membantu kita dalam banyak hal, kayak misalnya gambar, kita mau buat story IG, nanti dia bisa, kalau story IG kan dia panjang kan, dia sudah menyesuaikan. Misalnya kalau kita mau buat banner atau mungkin kalau foto di Instagram itu kan dia pokoknya kan 1:1 ya dia nggak kotak kan, kita bisa edit dari sini. Jadi segala sesuatunya program Canva ini sangat membantu banget, mempermudah ya. Ya, mempermudah kita. Jadi nggak perlu harus pusing desainnya seperti apa kira-kira biar menarik gitu kurang lebihnya. Terus sedikit motivasi dari saya untuk sebenarnya mendapatkan pekerjaan itu mudah sih kalau menurut saya pribadi. Yang paling utama tadi CV-nya kita harus buat semenarik mungkin. Dan tips dari saya yang paling utama, misalnya nih pengalaman kalian dari sini 3 bulan, di sini 3 bulan, di sini 3 bulan, otomatis loyalitas kalian sangat dipertimbangkan oleh perusahaan. Ini tips aja ya, di luar dari mungkin ini bisa juga nanti ya, bisa juga ini masuk ke program apa namanya, ke program KKN kita. Cuman aku lebih ngasih tips aja ke teman-teman sekalian. Dari pengalaman saya atau mungkin, tapi saya juga diajarin juga, maksudnya saya sebelum saya tahu kan otomatis saya juga pernah diarahin atau diajarin sama teman-teman yang. Nah di sini aku pengen kasih tips ke kita, misalnya nih banyak banget kadang kan kita masuk ke perusahaan nih 3 bulan nggak cocok atau sebulan nggak cocok, kabur gitu kan, sebulan nggak cocok, pokoknya kurang lebih seperti itulah. Pengalaman kita tuh pendek-pendek. Nah kalau bisa di CV itu jangan semua kalian cantumin. Kadang banyak banget kayak orang-orang tuh berpikir supaya banyak pengalaman gue, tapi masa kerjanya itu dikit-dikit. Nah itu sangat dipertimbangkan. Meskipun pengalaman kalian banyak di berbagai perusahaan, tapi ya itu tadi masa kerja kalian itu pendek, itu sangat dipertimbangkan selain daripada cover yang menarik ini tadi. Dapat kerjaan itu mudah. Nah dari banyak pengalaman kayak gitu-gitu tadi, misalnya nih kalian sebelumnya pengalamannya administrasi, terus kalian pengen submit misalnya admin finance, postinglah lowongan pekerjaan posisi yang menurut kalian bisa handle. Jadi nanti CV-nya misalnya nih kalian pernah sebagai admin finance, terus sebelumnya kan admin gudang, tapi kalian misalnya ada lowongan kerja lebih banyak admin finance gitu kan, pokoknya admin banyak lagi kan, kayak admin accounting, admin gudang, admin. Tapi pengalaman kalian pokoknya pernah admin gitu. Admin kan kerjanya apa sih? Mohon maafnya cuma ada data, posting ke sistem ataupun ngeprint atau cuma fotokopi doang kan. Nah dari pengalaman itu tadi ada lamain aja, jadi dari pengalaman kalian sebelumnya satuin aja sama perusahaan yang sebelumnya gitu. Kira-kira nangkap nggak? Jadi dari 2 pengalaman jadiin aja satu, nggak apa-apa gitu. Misalnya nih dalam 1 tahun kalian tiga kali perusahaan, kalau bisa jangan 3 perusahaan itu kalian catat. Bila perlu supaya lebih menarik, at least pengalaman itu sebenarnya kalau bisa 1 perusahaan 1 tahun. Ini tips aja ya, aku sebenarnya tidak ngajarin kalian berbohong, enggak. Tapi saya rasa di dunia kerja ini sudah sangat formal seperti itu.
Nah intinya sampai di situ nanti kita akan ajarin, aku akan ajarin langsung. Dan yang paling utama adalah mendapatkan pekerjaan itu pikirkan mudah dulu, terus harus merasa mampu. Kalau kalian pernah dengar the power of mind, itu penting banget. The power of mind artinya itu kalian harus merasa bahwa kalian mampu, itu yang paling utama dan tidak terlepas dari ibadah. Karena ya gue pribadi gue ngerasa gue manusia biasa coy. Saya rasa tidak ada manusia yang hebat, ya kan? And then dibarengi dengan usaha, kerja keras gitu bro. Karena kita nggak akan dapat sesuatu tanpa melakukan sesuatu. Kita nggak akan bisa makan tanpa berjalan untuk ngambil nasinya. Kurang lebih seperti itu. Kita sebagai anak muda harus semangat, berpikir positif, itu yang paling utama sih. Jangan lihat tetangga, jangan lihat yang lain, merasa mampu aja. Dan yang pasti harus belajar sih. Belajar lakukan sesuatu, belajar lakukan sesuatu. Itu aja sekian dari presentasi saya. Nanti selanjutnya kita akan langsung praktek buat CV-nya. Terima kasih. Oke, langsung guys turun tangan. Ya, bantuin tuh. Hotspot. Jadi kita langsung bantuin aja ya bang? Ya, langsung bikin aja ya. Bantuin Bentar aja. kok, bentar. Jadi nanti kan CV-nya itu yang udah dibuat, taruh PDF, di send di email aja dulu. Nah kalau udah hapus aja semua. Iya betul. Oh. Jadi misalnya kayak akademi history. Akademi history itu pendidikan mulai dari SD, SMP, sampai pendidikan terakhir. Masa nengok-nengok. Si Agung cari buat gitu untuk video yang kayak mereka buat CV. Bacot. Hai, itu lo video itu apa? Kita pada ngapain? Mewahnya pun mari. Sini bentar. Kalau gede kau nih, Bang.